Hai hai hai, kali ini gue bakal ngebahas film yang dirilis tahun 2021 judulnya Lem. Film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang bernama Maria dan Ingvar. Mereka hidup di daerah pegunungan yang dimana setiap harinya mereka berdua mengurus peternakan serta pertanian. Tapi siapa sangka, sepasang suami istri ini mengalami peristiwa yang gak wajar pas lagi nolongin salah satu domba yang lagi lahiran. Sampai akhirnya berujung ke malapetaka. Wah, kira-kira peristiwa apa ya? Daripada penasaran, langsung aja masuk ke dalam ceritanya. Enjoy! Scene berawal ketika gerombolan kuda yang lari ketakutan tanpa diketahui penyebabnya. Terus juga ada sekumpulan domba yang ada di pekarangan seperti melihat sesuatu yang mengerikan, kemudian lari ketakutan. Tapi lagi-lagi belum diketahui penyebabnya. Semua domba sudah lari pindah ke tempat lain, tapi ada satu domba yang tertinggal dengan posisi perutnya sudah hamil besar dan ingin melahirkan. Tapi anehnya, domba yang lain diem aja, bengong gitu kayak ngelihat sesuatu yang mengerikan. Scene berganti ke pasangan suami istri, Maria dan Ingvar, yang menjalankan kehidupan sehari-harinya. Sampai pada scene di mana Maria dan Ingvar membantu domba yang semalam ingin melahirkan. Karena merasa semuanya normal, Maria dan Ingvar menjalankan hari-hari seperti biasanya. Pada suatu ketika mereka lagi duduk istirahat sambil ngopi-ngopi di depan pekarangan dombanya. Tapi tiba-tiba mereka berdua mendengar anjingnya menggonggong sangat keras. Akhirnya Maria dan Ingvar langsung nyamperin ke arah gonggongan anjingnya tadi. Dan siapa sangka, domba yang kemarin sudah melahirkan 2 ekor anak domba, di perutnya masih tertinggal 1. Tanpa berlama-lama, Maria dan Ingvar langsung membantu mengeluarkannya. Tapi anehnya, setelah berhasil mengeluarkan dari domba itu, Maria dan Ingvar malah bengong saling tatap-tatapan seperti ada hal besar yang aneh. Apalagi saat Maria membawa bayi ini ke dalam rumah dan memperlakukannya seperti bayi manusia. Wah, kenapa ya kira-kira? Di sisi lain, induk domba itu seperti gerusak-gerusuk mencari anaknya yang dibawa sama si Maria dan Ingvar. Makin hari mereka makin sayang sama si anak domba ini. Terlihat saat Ingvar menyiapkan tempat tidur bayi dan Maria menimang-nimang anak domba itu. Maria dan Ingvar menjalani hari-harinya seperti biasa, tapi tidak dengan induk domba. Setiap hari dia masih datang untuk mencari dan meminta balik anaknya. Sampai malam hari tiba saat Maria dan Ingvar sedang menonton film, sambil memangku anak domba yang lagi tidur, suara induk domba masih nyaring terdengar tanpa mereka gubris. Keesokan harinya, Maria berpamitan ke Ingvar untuk pergi mengurus pekerjaan seperti biasanya. Dan Maria meminta Ingvar untuk tetap di rumah menjaga bayi domba yang mereka beri nama Ada. Tapi saat Maria sudah selesai dan kembali ke rumah, Ada, anak dombanya sudah tidak ada di rumah. Ingvar dan Maria panik mencari keberadaan si Ada ini. Sampai akhirnya Ada ditemukan di halaman yang tertutup kabut tebal dengan posisi Ada bersama induknya dengan badan yang sudah tidak tertutup sehelai kain pun. Nah, pada scene ini kita bisa tahu dan bisa lihat sendiri gimana kondisi fisik si Ada alias anak domba. Dia nggak kayak anak domba pada umumnya. Kepalanya sih iya domba, tapi badannya manusia cuy. Gila kan? Nggak masuk akal. Ibu domba terus-menerus mengembik sampai si Maria ini emosi dan berteriak. Sesampainya di rumah, Ingvar dan Maria langsung meniduri anaknya tanpa memperdulikan induk aslinya si Ada. Scene pun berganti ke Maria dan Ada yang lagi duduk di taman bunga sambil dibuatkan dan dipasangkan bando ke kepalanya si Ada. Dan di scene lain, ada segerombolan pemuda yang gue lihat-lihat sih lagi ada masalah ya, sampai ninggalin satu laki-laki di jalanan sepi. Lagi dan lagi, induk domba ini terus mengembik sampai ngebuat si Maria kebangun.
Dengan rasa penuh kesal, Maria mengambil senjata dan langsung menghampiri induk domba itu, kemudian menembaknya di bagian kepala sampai akhirnya mati. Sudah mati, induk domba tadi ditarik menjauh dari rumahnya dan dikubur. Tanpa Maria sadari, apa yang dia lakuin itu dilihat sama Petur, yang gak lain adalah kakaknya Ingvar. Keesokan harinya, Petur makan bareng sama Ingvar dan Maria. Betapa kaget dan herannya, Petur ngeliat si Ada yang kepalanya domba tapi badannya manusia. Gak berhenti sampai di situ, Petur juga ngeliat Maria mandi bareng sama si Ada. Karena Petur ngerasa ada yang gak beres, dia mulai memberanikan diri buat ngomong sama Ingvar. Tapi Ingvar sama sekali gak mau ngedengerin. Istilahnya kayak, ini urusan gua, lo gak usah ikut campur gitu. Besokannya, si Ada ini lagi main di pinggir danau gak jauh dari halaman rumahnya. Di atas genangan air danau itu dia kayak lagi ngaca tanpa henti. Sampai akhirnya si Ada dipanggil sama si Ingvar. Di sisi lain, Patur dan Maria lagi ngobrol. Patur bilang kalau Maria dan Ingvar ini kekanak-kanakan karena bermain sama Ada yang dia anggap binatang. Abis itu, Ingvar ngajak Petur buat ngebersihin gudang. Di dalam gudang, si Petur sempat main drum dan si Ada joget tipis-tipis. Setelah selesai membersihkan gudang, si Petur duduk di kursi yang ada di depan gudang. Melihat si Ada di hadapannya, si Petur ini malah ngasih makan si Ada rumput yang baru aja dia cabut. Ingvar yang melihat hal itu langsung marah dan langsung ngebawa Ada pergi dari situ. Karena si Petur ini sempat bilang kalau si Ada itu binatang. Petur yang melihat Maria dan Ingvar tidur langsung nyusun rencana buat ngebunuh si Ada. Dia ngambil pistol dan menuntun si Ada ke ujung halaman supaya nggak ada yang tahu. Tapi siapa sangka niat hati ingin membunuh si Ada, tapi pas ngelihat tatapan matanya, dia malah nggak tega dan malah jadi sayang. Maria kebangun dan panik ngelihat Ada nggak ada di kamarnya. Dia mulai mencari dan dia dikagetkan dengan posisi Ada yang lagi tidur di pangkuan Petur. Di scene selanjutnya terlihat Maria baru aja selesai berdoa di pemakaman yang tertulis nama Ada. Ternyata Maria baru saja berdoa di pemakaman anaknya yang bernama Ada. Jadi dulunya Maria sempat mengandung tapi keguguran. Jadi sejak saat itulah Maria mengalami trauma dan hanya Ingvar yang paham betul sama keadaannya Maria. Setelah sekian lama Petur tinggal di sana, dia semakin dekat dengan si Ada. Sampai suatu ketika Petur ngajak Ada buat berkeliling menggunakan perahu dan mengambil ikan di danau. Singkat cerita, Petur dan Ada mau OTW pulang. Tapi siapa sangka di perjalanan mobil traktornya malah mogok, jadi mereka berdua harus pulang jalan kaki. Setelah semua kegiatan selesai, mereka mulai quality time. Tapi si Ada ngerasa nggak cocok sama suasana itu. Dan dia langsung memutuskan untuk keluar. Tapi di luar rumah, dia malah kayak ngelihat sesuatu yang bikin dia ketakutan. Dan di sisi lain, si anjingnya Maria dan Ingvar coba mengejar hal aneh yang dilihat tadi. Lagi dan lagi, si Ada ini bercermin seolah-olah dia ngerasa, kok gua nggak kayak si Ingvar, Maria, dan Petur ya? Setelah itu, Ada kembali ke dalam rumah dan tidur di pelukannya Ingvar sambil melihat ke arah lukisan kumpulan domba. Di sisi lain, ketika Petur dan Maria sedang di dapur, Petur mencoba menggoda Maria dan jelas Maria menolak. Si Petur malah mengancam kalau dia ngelihat Maria yang ngebunuh induknya si Ada. Dari situ, Maria mulai mengiyakan ajakan Petur, tapi untuk menjebaknya dan mengurung si Petur di dalam gudang. Setelah itu, Maria mulai memainkan piano untuk menyamarkan suara Petur yang terus-menerus berteriak kalau Maria adalah pembunuh. Setelah beberapa lama setelah kejadian itu,
Maria mengajak Petur untuk pergi meninggalkan rumah dengan iming-iming uang yang Maria taruh di tas besar yang dia bawa. Di sisi lain, Ingvar dan Ada sudah terbangun dari tidurnya. Ingvar mengajak Ada untuk membetulkan traktor yang sebelumnya mogok. Tapi karena traktornya tidak kunjung menyala, Ingvar mengajak Ada untuk mengecek jaring ikan. Tapi saat di perjalanan, tiba-tiba ada yang menembak Ingvar dari belakang. Pada scene ini juga terlihat kalau anjingnya Ingvar dan Maria ikut mati tertembak. Ternyata nih, yang nembak Ingvar dan anjingnya ini adalah makhluk yang sama persis seperti Ada. Makhluk yang kepalanya domba tapi badannya manusia. Si Ada yang melihat Ingvar sudah tergeletak tak berdaya, berusaha memeluknya dan tetap ada di samping Ingvar. Ingvar sudah coba nahan Ada untuk tetap sama dia. Tapi apa daya, dia udah kehilangan energi jadi nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai akhirnya Ada dibawa sama makhluk itu. Maria yang baru saja sampai rumah, dia mendengar suara tembakan yang sangat keras. Dia langsung berlari mencari sumber suara itu. Pas Maria sudah sampai di sana, dia cuma nemuin Ingvar yang sudah tergeletak tak bernyawa dengan darah yang berceceran. Dia mencoba mencari Ada, tapi sudah tidak ada karena sudah dibawa sama makhluk tadi. Jadi itulah akhir cerita dari film Lem. Kalau menurut gua sih ya, di akhir scene tadi udah cukup lah buat ngejawab semua pertanyaan-pertanyaan kita dari awal scene. Jadi, makhluk yang sama persis kayak Ada tadi memang sudah ada dari awal scene. Tapi ya cuma bisa dilihat sama hewan-hewan ternaknya aja. Dan makhluk itu sengaja menghamili salah satu domba yang ada di pekarangan Ingvar dan Maria untuk melanjutkan keturunan. Dan saat keturunannya sudah besar, dia akan mengambil kembali dengan tiba-tiba dan brutal. Tapi kalau menurut kalian gimana nih? Di komen ya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di cerita-cerita film selanjutnya. Bye!